nih. Suaranya tuh. Nanti rekam. Wah. Yang baca ya yang paling dulu. Semangat terus. Gotong royong. Gayanya mana? Ulangin dong. Ulang. Kok nggak ada gayanya sih ya? Gaya ini. Saya Muhammad Ibrahim dari Malaki Akadi. Semut. Jabil enggak? Jabil. Ini tujuan. Yang Jabil. Datang dulu. Wih, main handphone. Temennya lagi pada presentasi di main handphone. Astagfirullahaladzim. Nih dia nih muka-muka terdakwanya nih main handphone. Astagfirullah. Selanjutnya adalah latar belakang globalisasi telah menghubungkan dunia tanpa batas. Transformasi budaya dan teknologi menunjukkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Di tengah perubahan tersebut, identitas dan karakter bangsa sangat rentan. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga jati diri bangsa agar tetap kuat dan tidak kehilangan arah dalam kondisi global. Dia nih. Itu ada tantangan globalisasi. Nah itu acaranya ada 5, yaitu ada masuknya budaya asing, konsumerisme, individualisme, dan penyimpangan paham radikal, dan kelima yaitu ketimpangan ekonomi. Pentingnya berpancasila di era global menjadi filter terhadap nilai-nilai asing yang tidak sesuai, menumbuhkan semangat toleransi dan solidaritas global, mendorong perilaku etis dan bertanggung jawab dalam dunia digital. Siapin ya pertanyaannya. Mandi bu. Tentang gotong royong nggak? Apa? Ini tentang gotong royong. Ya Allah, dari tadi dari Makanya mau awal. siapin pertanyaan. Astagfirullahaladzim. Tentang apa? Tentang apa? Pancasila. Pancasila dalam kehidupan global. Aduh. Itu orang tua. Iya. Kalian siapin pertanyaan ya. Nanya lo. Kalau nggak ngerti nanya ya. Wow. Ekspor produk UMKM lokal ke pasar global dengan prinsip perdagangan yang adil dan berkelanjutan. Teknologi atau inovasi yang bisa diakses secara global, tetapi tetap berpihak pada kesejahteraan masyarakat kecil. Selanjutnya akan kami buka sesi tanya. Silakan yang mau bertanya. Wah, bener aja kan? Dia serius banget soalnya dari tadi mukanya tuh. Wah. Ya Bu, Oke, Jabar, silahkan. Saya mau nanya, ini kan Pancasila itu sebagai panduan moral. Tadi ada dijelasin sebagai fungsi panduan moral warga Indonesia. Tapi kenapa sih fungsi panduan moral itu malah ada tantangan globalisasinya, yaitu individualisme? Coba ke slide yang itu deh. Siapa yang mau jawab dulu? Siapa yang mau dijawab pertanyaan siapa dulu nih? Randy, mau jawab pertanyaan Randy.
jiwa waktu this question. Tapi pertanyaan lu tuh definisi apa perdagangan yang adil dalam konteks apa? Ya kali. UMKM kan? Gimana sih supaya produk-produk UMKM tuh mampu bersaing sama produk-produk internasional gitu ya? Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau konteks dagangnya jual beli utamakan adil, keseimbangan, gak merugikan pihak lemah. Nah, fair trade dalam sila kelima itu artinya harga wajar bagi produsen, terutama petani sama pengrajin kecil yang di bawah rata-rata. Terus nggak ada eksploitasi tenaga kerja, harus ada tenaga kerjanya, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Pelindungan terhadap perusahaan kecil dari dominasi perusahaan besar. Ya, sebelum besar dan kecil. Terus distribusi dengan keuntungan yang adil, jadi nggak boleh ada korupsi. Perdagangan dilakukan dengan prinsip etis. Prinsip etis ya, sesuai SOP. Yang bener jawabnya Ridwan. Jawab ya, sesuai SOP ya, sesuai aturan. Oke. Kira-kira produk Indonesia mampu nggak bersaing sama produk internasional? Menurut untuk sekarang bisa, kenapa bisa? Karena memang teknologi di Indonesia sekarang udah cukup mumpuni. Kalau buat bersaing brand, udah banyak kok brand-brand dari Indonesia, produk Indonesia yang udah go internasional. Ya, udah banyak ya. Oke. Apa ya contohnya? Contohnya apa, Jabar? Contohnya apa? Bukan Lukas. Apa? Lukas itu namanya. Dia lokal. Gucci yang story cuma ada di GI. Gucci. Apa? Indo yang udah yang ada cuma di GI story. Apa? Adidas. Apa? Bootstrap. Lupa ya, Bar? Silver Queen. Ingat-ingat. Oh ya, oke. Oke. Pasti bisa ya. Kita doakan UMKM Indonesia bisa, produk-produknya bisa go internasional, bisa diekspor ya, diekspor ke luar negeri. Kenapa? Karena kita percaya bahwa orang Indonesia juga punya kreativitas yang tinggi kok, ya kan? Bahan-bahan yang bermutu asal kita mampu memperbaiki kualitas dan mutu barang-barang dan produk-produk yang akan nanti diekspor itu insya Allah bisa bersaing ya, gitu. Tergantung presiden juga, Bu. Oh. Ya, gimana supaya UMKM Indonesia diperlancar, dimudahkan regulasi-regulasinya untuk bisa ekspor ke luar negeri ya, gitu. Dibantu, dimudahkan regulasinya, ya kan? Gitu. Oke, good. Terima kasih. Jawaban selanjutnya. Oke, selanjutnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Raffi, apa tantangan bangsa Indonesia dalam era globalisasi? Oke, yang pertama itu ada tantangan ekonomi. Vi, jawabannya nih Vi, dengerin Vi. Ada tantangan ekonomi, persaingan global, produk-produk luar negeri dengan kualitas dan harga bersaing bisa mengancam industri dalam negeri. Terus yang kedua ada tantangan pendidikan dan SDM juga. Kualitas SDM masih banyak tenaga kerja Indonesia yang belum memiliki kompetensi global seperti bahasa asing, teknologi dan kreativitas. Yang ketiga ada tantangan budaya dan identitas nasional. Erosi budaya lokal, maksudnya budaya asing melalui media dan internet bisa membuat generasi muda melupakan nilai-nilai dan tradisi bangsa. Yang kelima ada tantangan lingkungan. Perubahan iklim Indonesia sebagai negara kepulauan rentan terhadap dampak global seperti kenaikan permukaan laut. Gimana Raffi jawabannya? Yes aja. Tadi yang didengar apa? Coba. SDM apa, Vi? SDM-nya jelek.
Kenapa jadi jelek? Ada jahil. Emang SDM Indonesia kalah? Emang nggak bagus? Nggak bagusnya di mana? Banyak kok orang Indonesia yang dapat penghargaan di luar sana. Ada juga kok. Contoh penemu yang bank sampah itu kan dari orang Indonesia tuh. Dapat penghargaan dari Inggris, kerajaan Inggris, ya kan? Gitu. Oke. Izin menjawab pertanyaan Jabar ya, Jabar. Pertanyaan tadi ya, Bar. Pertanyaannya adalah dalam Pancasila merupakan panduan moral. Kenapa malah ada tantangan global dan menurunnya nasionalisme, ya kan? Jawabannya adalah karena terjadinya kesenjangan antara nilai ideal Pancasila dengan realitas implementasinya. Tantangan globalnya itu ada yang mengikis Pancasilanya, yaitu menguatnya individualisme dan kosmopolitanisme, yaitu pengaruh budaya barat, terus juga identitas nasionalnya dan solidaritas kebangsaannya itu memudar. Terus juga fundamentalitas pasar, jadi itu dia kayak mendorong perilaku hidupnya itu konsumtif itu, jadi kayak pengerjaan keuntungan materi semata, jadi kayak kemanusiaannya itu kemanusiaan yang ada dalam beradabnya dan keadaan sosialnya itu sering diabaikan. Terus juga penurunan rasa nasionalismenya itu karena erosi identitas budaya, jadi kayak tadi kan kita sering kayak tau lah ya yang namanya drakor, Dracin gitu kan, nah kita sering ikutin K-pop itu kan kayak itu kita sering ikutin kan, makanya sering nurun kita sekarang tuh rasa nasionalismenya. Terus juga ketidakpercayaannya dan ketimpangannya, jadi kayak kesenjangan ekonomi kan kita kayak sering ditipu dan sebagainya, itu nggak harus percaya apa ya, yang di atas ya di atas, di bawah ya di bawah gitu aja biasanya. Ini tuh aja sih. Berarti nggak ada dong. Apa? Panduan moralnya nggak ada dong. Apa yang ditaruh di fungsi kalau jawabannya begitu? Gitu. Dari dulu memang kan itu kan termasuk gini, Pancasila aja dari sekarang doang kan. Ya. Nah tapi kan sekarang itu menurun nasionalismenya. Ya. Bukan sekarang kan bukan nggak ada dong, tapi menurun dong. Tapi buktinya Menurun kan, bukan nggak ada kan. iya, tapi kenapa ada fungsi di Karena itu zaman dulu masih ada dan dari dulu itu kan masih termasuk, jadi kita memasukkan Pancasila itu kan dari zaman dulu, dari zaman 1945 sampai sekarang, ya kan? Nah itu karena masih dari dulu itu termasuk fungsi Pancasila. Dan sekarang kayak sekarang itu hanya menurun, bukan tidak ada, bukan termasuk. Ini agak sedikit menarik nih. Yang lain ada yang mau menambahkan kenapa sih Pancasila itu kan tadi fungsinya itu adalah panduan moral. panduan moral. Kok sekarang di zaman era globalisasi ini yang jadi panduan moral itu malah justru mengakibatkan ada berdampak globalisasi itu menjadi jadi ada yang namanya individualisme. Terus apa tadi? Nasionalismenya mulai menurun. Ya, kira-kira kenapa? Kenapa dimasukin fungsinya ada Kenapa? panduan moral kalau misalkan tantangannya itu tantangan globalisasinya itu individualisme dan rasa nasional. Randi mau bantu menjawab, boleh? Netral. Ayo, Hisyam mau bantu jawab, boleh? Enggak? Jadi gini, Jabar, bahwa Pancasila itu kan diambil dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, di mana notabene adalah masyarakat Indonesia itu mempunyai
budaya yang berbeda-beda. Masyarakatnya majemuk, budayanya berbeda-beda, adat istiadatnya berbeda-beda, agamanya juga macam-macam, ya kan? Nah, panduan ini ya, kalau orang yang menjalankan panduan ini tidak menjalankan dengan baik, dalam arti diabaikan, maka dampak dari globalisasi itu bisa menyebabkan yang namanya individualisme. Ya. Jadi ini bukan masalah pedomannya, tapi bagaimana orang yang menjalankannya itu bisa menjalankan sesuai panduan enggak nih? Gitu. Diabaikan atau tidak? Gitu ya. Ya, jadi tergantung kita yang menjalankan. Oke. Belum. Ya, gitu ya. Ya. Oke. Puas dengan jawabannya? Atau mungkin ada yang mau bantu menjawab lagi? Arsafin? Pas ya, Vin. Aduh, Alif. Alif mau nambahin nggak? Udah Bu, cukup. Pas, cukup. Oke. Selanjutnya. Hah? Gope. Gope apa GoPay? Oke. Silahkan. Apakah generasi muda sebaiknya memanfaatkan budaya asing dan mengambil nilai-nilai positif? Ya, generasi muda sebaiknya memanfaatkan budaya asing dan mengambil nilai-nilai positif dari budaya tersebut. Hal ini penting karena di era globalisasi sekarang arus budaya asing sangat mudah masuk ke Indonesia melalui media sosial, film, musik maupun gaya hidup. Daripada menolak sepenuhnya, generasi muda perlu bersikap terbuka dan selektif. Misalnya dari budaya asing, kita bisa belajar disiplin waktu, semangat bekerja keras, menghargai prestasi dan berpikir kreatif. Terus semuanya dapat mendorong kemajuan bangsa. Namun generasi muda juga harus tetap menjaga. Ini yang presentasi kenapa ada di sini? Seperti sopan santun, gotong royong, dan rasa hormat terhadap orang lain. Dengan begitu kita bisa menjadi generasi yang modern dan maju tanpa kehilangan identitas nasional. Oke. Gimana, Lip? Jawabannya sudah dijawab. Oh, Adit ya? Adit, gimana, Dip? Ada yang kurang memuaskan dari jawabannya? Oke, udah jelas ya, Din? Oke. Good. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Syam. Syam, dijawab nih, Syam. Oke, Syam. Tadi pertanyaannya si Syam, demo kemarin yang membubarkan DPR, apakah termasuk disfungsi Pancasila? Nah, jawabannya demo kemarin yang menuntut pembubaran DPR muncul karena kekecewaan masyarakat terhadap kinerja wakil rakyat, dianggap tidak mewakili aspirasi, terlalu fokus pada partai sendiri, dan kurangnya transparan. Rasa kecewa itu akhirnya meledak dalam bentuk protes keras, bahkan sampai menuntut pembubaran lembaganya. Namun dari sisi Pancasila dan konstitusi cara itu tidak sesuai. Pancasila mengajarkan musyawarah, gotong royong dan penghormatan terhadap hukum, bukan tindakan yang mengarah ke penolakan sistem perwakilan itu sendiri. Jadi walaupun alasan yang lahir dari rasa ketidakadilan di sila kelima dan kurangnya kepercayaan terhadap wakil rakyat, caranya melanggar prinsip keempat karena menolak mekanisme perwakilan dan musyawarah yang menjadi dasar demokrasi Pancasila. Gitu. Jadi intinya apa dari penjelasan panjang tadi? Intinya demo itu yang menuntut pembubaran DPR terjadi karena kekecewaan terhadap kinerja wakilnya, tapi tindakan itu menunjukkan disfungsi Pancasila sebab cara yang digunakan tidak sesuai dengan nilai musyawarah, keadilan dan penghormatan. Oke. Ya, itu udah inti sebenarnya. Itu merupakan salah satu disfungsi Pancasila. Kenapa? Karena tidak disampaikan dengan cara yang baik. Harusnya di demonstrasi itu kan salah satu dari prinsip demokrasi Indonesia ya. Kita kan negara demokrasi kan. Sebenarnya memberikan pendapat itu diatur dalam Undang-Undang Dasar kan. Dan itu diperbolehkan. Kenapa? Karena memang DPR MPR adalah wadahnya untuk rakyat Indonesia menyalurkan aspirasi.
Yang jadi disfungsi adalah ketika demonstrasi itu tidak hanya menyalurkan aspirasi tapi melakukan kerusakan. Oke. Nah, kerusakannya ini adalah yang tadi disebutkan kelompok di depan itu merupakan disfungsi dari Pancasila. Kenapa? Karena seharusnya yang namanya aspirasi itu disampaikan dengan baik di tempat yang seharusnya, ya kan? Nah, tapi ketika aspirasi itu disampaikan dengan cara yang tidak baik seperti pengerusakan apa? Fasilitas umum, iya kan? Terus apalagi tuh penjarahan, iya kan? Terus apalagi kemarin? Pembakaran ada nggak? Pembakaran ada ya? Nah itu yang tidak seharusnya, ya. Itu bukan demokrasi tapi tindakan radikalisme. Ya, jadi kita bedakan nih mana yang demokrasi, mana yang radikalisme. Kalau memang menyalurkan aspirasi, salurkan aspirasinya dengan baik, ya kan? Tanpa perlu melakukan hal-hal yang radikal. Paham ya? Nah, itulah kenapa kita dididik. Ibu harap kita mempunyai kemampuan intelektual yang baik, di mana kita bisa memilih mana yang benar-benar demokrasi, mana yang radikalisme. Oke? Oke. Ya. Iya. Oke, gimana Hisyam? Oke ya. Selanjutnya, ada pertanyaan lagi yang belum dijawab? Boleh dong, satu lagi, masih ada waktunya. Intinya apa dulu deh, Bu? Apa, Lip? Intinya. Tapi orang tuh malah menganggap demo apa tadi namanya? Politik. Tapi giliran di medsos tuh malah bacot. Oh, gitu. Kita medsos. Giliran di live nih, dia tuh pernah Agama turun. Tapi giliran di medsos tuh malah kenapa nggak berani di live? Medsos kata. Why? Kenapa nih? Kalau di medsos kok rame banget ya? Jadi buzzer segala macam. Tapi kan golput. iya. Gitu. Emang ada yang kayak gitu? Di sini ada yang kayak gitu. Jadi buzzer tuh siapa sih sebenarnya? Orang yang apa ya bahasa itu? Apa? Kayak dibayar Dibayar. buat membela. Untuk membela golongan tertentu. Seharusnya dia sebagai generasi muda harusnya gimana? Ya, lihat dulu tuh yang dibela siapa, salahnya apa. Oh, gitu. Kalau emang bener-bener salah, misal kayak siapa ya? Yang Jadi penting ya buat kita nih sebagai generasi bangsa, satu yang penting, jangan mudah dibeli dengan uang. Harga diri. Ya. Apalagi jawabannya gimana? Ini kalau di medsos dia kan bisa pakai akun palsu ya. Jadi nggak terlalu bisa dilacak atau mungkin kan sekarang hacker banyak kan. Dia tuh bisa pakai hacker untuk kayak yaudah. Jadi dia tuh kayak pakai alamat lain, terus pakai pribadi lain dan sebagainya. Kalau di medsos itu. Tapi kalau di live dia kalau kayak kita demo nih, kalau demo gitu bersuara kita ketangkap masuk ketangkap dong. Sedangkan kalau di medsos itu kan harus dicari. Tapi kalau dicari itu bisa pakai hacker, bisa pakai apa? Duit kan gampang kok sekarang. Kalau pendapat pribadi saya ya. Tapi mungkin kalau ada pikiran yang lain. Nih, jadi fake pun juga bisa kalau di live. Jadi di live kan banyak ini juga. Bisa aja omongan ke satu orang berbeda dengan omongan kita ke satu orang lagi. Bisa itu fake juga namanya. bisa. Adu domba. Makanya hati-hatilah bermedia sosial. Banyak orang membuat framing tujuannya menggiring opini kita ke arah mana.
Makanya hati-hati dan berbijaksanalah menggunakan media sosial, melihat media sosial, ya. Nah, Lin, ada lagi tambah. Oke. Nih, Jabil nggak jawab apa Jabil? Jabil nggak bisa baca, Bu. Jabil. Globalisasi, Bu. Iya, Jabil mojok mulu nih. Jabil kenapa sih? Negatif, Bu. Jawab dong Jabil. Gimana sih Jabil? Sekarang Oke. kesimpulannya ya. Kesimpulannya Ya. dan frustrasi kami adalah Pancasila tetap relevan dan penting sebagai fondasi moral di tengah perubahan global. Yang kedua adalah nilai-nilai Pancasila membimbing kita untuk tetap manusiawi, bersatu, adil dan demokratis. Yang ketiga adalah dalam Pancasila, Indonesia mampu berkontribusi secara positif dalam tatanan dunia. Oke. Tepuk tangan dong buat kelompok 2. Oke. Diskusinya bagus ya. Semuanya aktif. Terima kasih yang sudah menjawab dan terima kasih yang sudah